Hai semua, semangat pagi. Kembali lagi bersama Pak Nur Channel dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar? Pada video sebelumnya, kita telah belajar perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, hari ini kita akan belajar materi perkembangbiakan hewan. Melalui kegiatan mengamati ini, siswa dapat menjelaskan definisi perkembangbiakan hewan dengan tepat. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan cara-cara perkembangbiakan pada hewan dengan benar. Peta konsep perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Generatif dibagi menjadi tiga, ovipar, vivipar, ovovivipar. Sedangkan vegetatif dibagi menjadi tiga, tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Pengertian perkembangbiakan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk melestarikan spesiesnya. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan pada hewan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu 1. Generatif atau kawin. 2. Vegetatif atau tidak kawin. Sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan pada hewan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum, sel kelamin betina, dengan sperma, sel kelamin jantan. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya, zigot tumbuh menjadi janin. Kemudian, janin tumbuh menjadi anak atau individu baru. Berdasarkan tempat pertumbuhan jenisnya, maka hewan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1. Melahirkan, vivipar. 2. Hewan bertelur, ovovivipar. Dan ketiga, hewan bertelur melahirkan, ovovivipar. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. 1. Melahirkan, vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Hewan melahirkan atau vivipar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Janin tumbuh di dalam rahim induk betina. 2. Janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantara tali pusat atau plasenta. Ketiga, pertumbuhan janin relatif lambat. Keempat, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. 5. Mempunyai daun telinga. 6. Induk betina menyusui anaknya. Hewan menyusui anaknya disebut mamalia. Contoh hewan melahirkan antara lain kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelawar, sapi, kuda, beruang, paus, lumba-lumba, dan sebagainya. Ayo anak-anak coba cari contoh yang lain. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu bertelur, ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur yang biasa dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan,
embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Hewan bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Janin tumbuh di luar tubuh induk betina, tetapi di dalam telur bercangkang. 2. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. 3. Janin tumbuh relatif cepat. 4. Bentuk tubuh anaknya umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. 5. Tidak mempunyai daun telinga. 6. Tidak mempunyai kelenjar susu. Dan 7. Tidak menyusui anaknya. Contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain ayam, burung, ikan, penyu, ular, katak, kupu-kupu, dan sebagainya. Masa mengerami setiap jenis burung berbeda-beda. Misalnya, masa mengerami pada ayam adalah 21 hari. Setelah melalui masa mengerami, telur ayam akan menetas, kulit telur akan pecah, dan akan keluar anak ayam yang sama dengan induknya. Beberapa hewan bertelur seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, dan belalang ketika belum dewasa, bentuk tubuh anaknya berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Selama pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, hewan-hewan tersebut mengalami beberapa kali perubahan bentuk yang dikenal dengan istilah metamorfosis. Ada dua macam cara pembuahan terhadap telur-telur hewan, yaitu 1. Pembuahan dalam atau internal, pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, misalnya pada bangsa burung dan serangga. 2. Pembuahan luar, eksternal, pembuahan luar yang terjadi di luar tubuh hewan betina, misalnya pada ikan mas. Nah, sekarang kita akan bahas yang ketiga, yaitu hewan yang bertelur melahirkan atau ovivivipar. Perkembangbiakan ovovivipar merupakan kombinasi dari ovipar dan vivipar. Ketika terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Pada ovipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, beberapa spesies ikan hiu, ikan pari, dan iguana. Anak-anak, perlu diingat, platypus termasuk ke dalam salah satu hewan mamalia purba. Hewan ini telah hidup sejak 110 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, benua Australia masih bersatu dengan Amerika Selatan dan Antartika. Platypus berparuh bebek dikelompokkan ke dalam mamalia. Namun, hewan ini bertelur. Platypus betina merawat bayi-bayi yang tidak berdaya di dalam liang, memberi mereka makan dengan cairan susu yang dihasilkan dari kelenjar khusus. Setelah membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, kita akan melanjutkan tentang perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif
disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan vegetatif cuma terjadi di hewan tingkat rendah aja. Kamu tahu kan, kalau hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna. Mereka tidak memiliki tulang belakang. Ada 3 cara untuk berkembang biak secara vegetatif, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama, tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas tumbuh membesar lalu pisah dari induknya. Tunas tumbuh menjadi individu baru. Hidra, porifera, ubur-ubur, anemon laut, dan colelenterata merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas. 2. Membelah diri. Secara umum, perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Hewan bersel satu seperti amoeba mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amoeba dimulai dengan membelah inti sel menjadi 2 bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah 2 sel amoeba baru. Kedua amoeba ini hidup mandiri dan akan membelah diri lagi. Contoh hewan bersel satu, amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. 3. Fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi 2 bagian. Prosesnya, induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri, lalu potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contoh, hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi, cacing pipih, planaria atau cacing pita, dan bintang laut. Demikianlah materi yang bisa Pak Nur sampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Nur bisa bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa kembali anak-anak.